kelas 4, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Apa ya bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Perhatikan nilai tempat dari bilangan 7777,777. Nah, kita lihat di sini ada kotak bilangan. Di sini tengah-tengah ini adalah tanda koma ya. Jadi kita masukkan 7777 ini ke bagian sini karena posisi yang ini adalah di sebelah sini dan posisi yang 3 angka ini adalah di kanan. Jadi di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan dimasukkan. Kemudian di sini adalah persepuluhan, perseratusan dan perseribuan. Jadi makin ke kanan nilai tempat makin kecil. Jadi, jika nilai angka 7 pada tempat puluhan adalah 70, kalau nilai angka 7 pada tempat persepuluhan adalah 7/10. Jadi, ini lebih besar dibandingkan ini. Jadi, kalau puluhan itu lebih besar dibanding persepuluhan. Kalau persepuluhan itu ada angka di bawahnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menulis bilangan desimal? Tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu tidak ada komanya ya, seperti misalkan 100 itu bilangan bulat, 10 itu bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada komanya, itu namanya bilangan desimal. Misalnya 1/10 merupakan bentuk pecahan untuk 1/10. Terus ada 1/100 merupakan bentuk pecahan untuk 1/100. Kemudian ada ini 1/1000 merupakan bentuk pecahan untuk 1/1000. Nah, 1/10 bentuk desimalnya berapa ya? Karena di sini ada 10 dan di sini ada 10. Jadi bentuk desimal dari 1/10 adalah 0,1. Jadi 1 yang atas ini dipindah 1 karena 10 ada 1 0, jadi di belakang koma harus ada 1 angka. Jadi di satu angkanya itu yang 1 koma 0. Jadi 0,1 di belakang komanya harus ada 1 angka karena di sini ada 1 0. Kemudian di sini ada 1/100. Berapa ya bentuk desimal dari 1/100? Karena di sini ada 2 0, jadi di belakang koma pun harus ada 2 angka. Jadi ditulis 1 dulu yang atas, kemudian ditambahkan 0,0. Jadi 0,2 angka. Di sini ada 2 0. Kemudian 137/100 dalam bentuk desimal dapat ditulis sebagai, karena di sini ada 2 0 sehingga di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi 137 ini jika ditulis desimal adalah 1,37 karena di belakang komanya harus ada 2 angka di sini karena ada 2 0. Kemudian di sini ada 1/1000 merupakan bentuk pecahan 1/1000. Karena di sini ada 3 0 sehingga di belakang koma pun harus ada 3 angka, yaitu pokoknya yang atasnya itu di paling belakang 100,0. Jadi 0,001. Di belakang koma ada 3 angka, di bawah 1 ini ada 3 0 gitu ya. Kemudian di sini misalkan ada soal 3,134 merupakan bentuk desimal dari, karena di sini ada 3 angka 123, 134 ya ini. Sehingga bentuk pecahannya itu adalah, pokoknya di bawahnya tulis dulu 1000. Yang 1000 karena di sini ada 3 angka, di sini ada 3 0. Jadi ditulis di sini komanya langsung hilang, jadi 3134. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda koma digunakan sebelum angka persepuluhan. Nah, sekarang kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2/514/1000. Masih ingat bagaimana cara kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ke bawahnya dikali 2 kali 1000, 2000. 2000. Kemudian ke atas ditambah 2000, 2 kali 1000 2000 ditambah 514. Jadi 205
2514. Jadi di sini tulis 2514 per 1000. Nah, karena di sini ada 3 nol, jadi di belakang koma pun harus ada 3 angka. Jadi 3 angkanya itu di sini ya. Nih 1, 2, 3. Berarti di sini komanya. Jadi 2,514. Jadi bentuk desimal dari 2,514 per 1000 yaitu 2,514. Ini dia bentuk dari desimalnya. 2,514 per 1000 sama dengan 2,514. Karena di sini di penyebutnya ada 3 nol. Jadi di belakang koma pun harus ada 3 angka. Nah, di sini adalah akan ada tugas kalian. Misalkan Ibu akan beri contoh yang A ya. Yang A itu 7 per 10. Di sini kita tulis 7 per 10. Karena di sini ada 1 nol, berarti di belakang koma harus ada 1 angka. Berarti 0,7. Karena di sini ada di belakang koma harus ada 1 angka, karena di sini ada 1 nol. Kemudian yang kedua ada 12 per 100. 12 per 100 sama dengan, karena di sini ada 2 nol, berarti di belakang koma harus ada 2 angka, yaitu 12. Karena sudah 2 angka, di sininya 0. 0,12. Di sini 2 angka. Yang per 10 1 angka di belakang koma. Kalau yang 100 ada 2 angka di belakang koma. Kemudian Ibu juga akan memberikan contoh. Misalkan kalau yang ini kan bentuknya bentuk pecahan campuran. Jadi kalian harus mengubahnya ke pecahan biasa dulu. Jadi yang masih ingat kan? Ke bawah dikali, ke atas ditambah. Jadi 1 kali 100, 100. Ditambah 3 berarti 103 per 100. Ini juga sama. 9 kali 10, 90. Ditambah 2, 92 per 10. Jadi pernya itu mengikuti yang bawahnya saja. Ini diubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Nah, kalau ini kalian tinggal masukkan bentuk ini ke sini. Jadi komanya itu di sini. Jadi tiap jawaban harus ada kotak-kotak ini ya. Jadi misalkan 6,3. Berarti 6-nya di sini, koma 3. Berarti di sini ada 6,3. Kalau misalkan yang ini, yang B, tulis di sini satuannya ada 0. 0,001 misalkan. Terus misalkan yang ini 548,7. Di sini ratusan, 548,7. Yang lainnya pun demikian ya. Jadi ditulis jawabannya harus ada kotak-kotaknya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, tulislah nama bilangan desimal berikut. Ini hanya ditulis seperti ini. Misalkan ini 23,5 ini berarti 23,5 misalkan. Kemudian yang ini 451,87 berarti 451,87 seperti itu. Kemudian yang ini 1,9 ditulisnya jadi kayak gini nih, lambang bilangan ini seperti ini. Jadi jawabannya H 1,95 sama dengan 1 pakai tulisan 1,95. Nah, kemudian soal nomor 4, tulislah lambang bilangan desimal berikut. Jadi nama bilangan ini kalian ubah menjadi angka. Jadi 72,5 itu berarti 72,5 seperti itu. Jadi kalau yang nomor 4 itu ditulis angka desimalnya. Oke?